Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, kali ini kita lagi ada di MG atau Morris Garage yang ada di Makassar, tepatnya di Jalan APP Tarani Makassar. Nah, depan kita kali ini adalah MG yang HS yang Ignite. Jadi MG HS Ignite. Ini adalah varian paling mewah daripada MG HS, dan kalau kita lihat memang modelnya luar biasa keren. Ini adalah mobil Inggris dengan kualitas Eropa pastinya, dengan desain yang desain khas Eropa lah nih kalau kita lihat. Untuk harganya di angka 449.200.000 rupiah, dan ini harganya masih ada penawaran kok kalau misalkan kalian butuh informasi mengenai diskonnya atau proses pembelian melalui cash dan kreditnya. Bisa langsung kunjungi dealernya Morris Garage atau MG yang ada di Makassar Jalan APP Tarani. Untuk DP-nya sih di angka kurang lebih 84 jutaan lah, kurang lebih sekitar segitu. Nah, mobil ini secara desain nih kalau kita lihat memang desainnya tuh luar biasa keren sih menurut saya. Desain khas mobil Eropa lah pastinya, dan memang mobil ini kalau kita lihat itu kelihatan garang, apalagi yang warna merah ini. Kalau kita lihat dari depan, lampu depannya nih kelihatan mewah. Jadi memang mobil ini di beberapa review yang sudah ada sebelum-sebelumnya mengesankan bahwa mobil ini adalah mobil yang fiturnya berlebihan, dengan harga yang informasinya itu masih lebih murah dari Honda CR-V yang menjadi pesaingnya, termasuk Nissan X-Trail. Nah, ini lampunya udah pakai proyektor bos. Ini ada kayak apa garis mata nih yang kelihatan. Wah, sangat maco. Lalu kemudian di bawah, oke lah dia masih pakai lampu yang bohlam, tapi kalau kita lihat dia dipasangi dengan housing yang warna chrome, sehingga kalau kita lihat dari depan, fascia daripada mobil ini memang kelihatan mewah. Nah, awalnya saya nganggap ini biasa-biasa aja, tapi pas kita lihat dari depan ini mewahnya dapat bos. Apalagi dari depan nih kalau kita lihat langsung dia ternyata lebar, sehingga dengan desainnya yang lebar ini kelihatan lebih kokoh dan lebih tangguh pada saat mobil ini kita pakai di jalanan. Nah, grillnya, ini desain grillnya juga unik dengan bentuk detail yang bagian luar agak besar, makin ke dalam makin kecil, lalu kemudian kelihatanlah atau terlihatlah logo MG yang ada di bagian depan sini. Nah, di bagian bawah ada front undergarnish yang ada di bagian bawah, di bawah daripada connecting antara dua fog lamp atau dua fog lamp yang ada di bagian kiri hingga ke bagian kanan. Nah, kayak gitu. Terus kalau kita lihat di bagian atas, nah ini kacanya juga cukup lebar, sehingga tentu akan sangat mendukung visibility pada saat kita berkendara di mobil ini. Dan satu hal menurut saya adalah mobil ini adalah mobil yang didesain untuk driving comfort juga, karena memang fitur yang banyak itu adanya di sisi driver. Untuk interiornya nanti kita lihat. Nah, untuk wipernya dia pakai yang frameless, jadi ini cenderung lebih safe atau lebih aman untuk kaca, sehingga kacanya tidak gampang tergores. Nah, di sisi samping sebelah kanan, sebelah kirinya juga pasti sama. Di sini ada lampu sein yang disematkan pada spionnya, dan untuk bagian bawah ini bannya. Saya jadi teringat mobil-mobil mobil Eropa juga kayak BMW, Mercedes-Benz dengan desain velg yang kayak gini. Itu memperlihatkan bagian disc brake-nya yang ada di dalam tuh kelihatan lebih elegan. Nah, itu apalagi dengan desain over fender yang tipis kayak gini tuh kelihatan maco. Nah, yang namanya mobil SUV, apalagi SUV crossover kayak gini nih, memang selalu ada side skirt atau side body yang memberikan kesan kesan sporty pada mobilnya. Dan kalau kita lihat ground clearance-nya juga cukup tinggi nih. Nah, handle pintunya dibuat sewarna dengan body untuk bagian bawahnya. Nah, nih. Tapi yang bagian atasnya itu dibuat warna chrome. Jadi dua varian warna, dan di sini ada tombol untuk lock unlock. Dan di bagian belakang juga sama, sewarna body dengan warna chrome. Untuk bagian belakang sama, pakai disc brake juga atau pakai cakram untuk pengeremannya. Dan ini bannya pakai Goodyear ya. Ukurannya 235 50 ring 18, akan kelihatan jelas kalau kita di sebelah kanan nanti ya.
Di atas ya layaknya SUV maksudnya, tentunya sudah dilengkapi dengan roof rail. Dan yang ini roof railnya tebal bos. Ini sangat kokoh pastinya untuk roof railnya. Dan kalau kita lihat di bagian lain jendelanya, garis jendelanya juga dia dilengkapi atau dipasangkan garis jendela warna chrome. Nah dari sisi belakang ini memang kalau kita lihat mobil ini kelihatan gambot-gambot ya, rada-rada atau ala-ala mobil Eropa. Bukan ala mobil Eropa, tapi memang mobil ini adalah mobil Eropa. Jadi desainnya menurut saya ini harusnya menjadi desainnya atau menjadi mobil yang killer untuk pesaing-pesaingnya ya dari Jepang itu. Nah di belakang ada emblem HS pastinya, logo HS, dan di bagian sebelah kiri ada British Dynamic ya kayak gitu. Nah untuk bagian bawah ini yang tadi saya perhatikan dari jauh nih. Biasanya untuk mobil-mobil sekelasnya yang kiri kanan itu cuman ala-ala, tapi yang ini benar-benar kiri kanan dia dipasangi muffler. Dua-duanya itu muffler. Dan kalau kita lihat dari bawah sini dia suspensinya pakai yang independen kayak gitu. Jadi wow, pasti akan berasa nikmat pada saat kita di perjalanan. Nah di belakang dia pakai wiper yang frameless juga bos. Jadi kaca belakangnya juga akan cenderung aman. Rear defogger pasti udah ada, high stop lamp, shark fin atau sirip view untuk antenanya. Nah di sisi sebelah kanan ya kurang lebih sama seperti yang ada di sisi sebelah kiri, sama seperti yang ada di sebelah kanan tadi. Kita intip bagian dalam nih. Nah yang saya suka adalah kepaduan warna dari sisi interiornya yang menurut saya ini unik dan tentu kelihatan mewah dan kelihatan khas Eropa pula. Nah mulai dari bagian pintunya ada dua warna ya. Dan di atas ini empuk bos. Jadi enak buat disentuhnya, apalagi yang di bawah dengan stitching atau jahitan asli. Lalu kemudian ini gripnya juga enak pada saat kita genggam. Di bagian bawah sini ada cup holder, oke lah, itu standar. Sama door pocket. Speaker yang ada di bawah pakai housing warna silver kayak gitu. Lalu kemudian untuk joknya, nah ini yang menarik pula, untuk jok yang ada di sebelah kirinya dia nggak pelit. Jadi dipasanginnya itu dengan pengaturan yang elektrik pula. Ya oke lah, tidak selengkap seperti yang ada di driver, tapi menurut saya ini sangat fungsional. Untuk slidingnya dia udah elektrik, termasuk untuk sudut recliningnya dia udah elektrik juga. Dan ini joknya, detailnya wow, enak bos. Duduk di sini tentu akan sangat enak, apalagi kalau kita lihat ini agak ke bawah lalu kemudian flat naik. Ini benar-benar menggenggam bagian body atau bagian badan kita, punggung kita nih. Kalau kita lihat dari sisi driver akan sangat nyaman untuk duduk di sini. Nah, di sini dipasangin semacam ini ya suede kayak gitu. Jadi ini akan tentu lebih menarik lagi. Dan yang unik pula di bagian joknya ini dibuat atau disematkan jok dengan desain yang sangat sporty. Jadi headrestnya nggak adjustable memang, tapi menurut saya ini membuat mobil ini jadi lebih anti mainstream dan tentu kelihatan lebih mewah dan lebih sporty, apalagi kalau kita lihat joknya tembus ke belakang. Nanti kita lihat yang ada di sebelah kanan sana. Nah, tombol windownya, lalu kemudian ini soft bos, untuk bukaannya ini soft. Dan ini blowernya ya mengingatkan saya dengan mobil-mobil Mazda ya kalau nggak salah, yang punya blower AC model turbin kayak gini. Ini bisa di on off kan sepertinya. Lalu kemudian untuk baris keduanya dari sisi sebelah kiri ya, baris keduanya trim pintunya sama perpaduan warna merah dengan warna hitam. Nah ini ada dua karet, jadi yang karet ini menutup bagian atas, yang ini menutup bagian bawah, sehingga menurut saya peredaman daripada mobil ini tentu lebih maksimal. Effortless bos untuk tutup dari sini. Ini step keduanya. Step pertama ya pada saat kita buka, kita dorong aja dari sini. Oh nggak bisa ya. Ya tapi menurut saya ya biasanya kan kita nutup pintunya kayak gitu. Itu effortless, kita nggak perlu membanting pintu untuk menutup pintunya. Nah selanjutnya,
lupa kita ngulas sekalian bagian joknya ya. Nah, untuk bagian joknya ini kalau kita lihat di dalam, nah ini joknya, perpaduan antara warna merah dengan hitam pula untuk joknya. Yang di tengah ini warna hitam, dan ini yang unik di sini bos. Ini nggak sekedar armrest, tapi bisa buat naruh handphone kita di dalam sini atau naruh apa aja, dan ini dilapisi dengan material yang soft dan nyaman tentunya untuk disentuh. Lalu kemudian di sini masih ada cup holder bos, dan itu bukaannya wah mewah juga. Ini untuk menahan botol pada saat kita naruh botol dalam sini. Ini mobil informasinya lebih murah 100 jutaan daripada Honda CR-V yang menjadi ya salah satu market leader di kelasnya. Tapi fiturnya mobil ini lebih murah 100 juta ya. Fiturnya juga killer bos, menurut saya killer. Nah ini joknya masih bisa dilipat juga. Oh sorry, ininya mesti diturunin dulu untuk membuat dia melipat ke depan. Dan ini kalau kita lipat, benar-benar tempat penyimpanannya itu menjadi lebih luas bos. Kita lihat dari belakang untuk tempat penyimpanannya. Nah mobil ini udah pakai power tailgate tapi belum yang kick sensor. Nah cakep toh. Dan ini kalau kita lihat nih, rata lantai bos, bisa muat barang banyak. Nah ini ada tray-nya, tapi ini bisa dibuka, dilepas kalau misalkan kita tidak butuh. Tapi ini menurut saya secara fungsi sangat bermanfaat. Kenapa bisa? Karena barang kita tidak kena matahari dari luar, atau barang kita jadi lebih privasi dan nggak diintip oleh maling. Nah, itu ya. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawah. Yang ini tempat penyimpanan, ini ada gantungannya. Jadi tempat penyimpanannya ini bisa digantung ke atas. Nah kayak gini nih. Mana nih tempat menggantungnya, tadi saya udah ditunjukin soalnya ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi kita nggak perlu menahan itu. Dan di bawah sini ada ban serep. Ini luas juga buat naruh barang-barang di sini. Di bagian sebelah kanan juga ada lagi. Lalu kemudian ini bisa kita kailkan seperti itu, sehingga kita bisa mengambil atau menurunkan ban serepnya dengan cukup mudah. Dan ini ban serepnya temporary, bukan yang full size. Tapi kalau kalian mau beli yang lebih dari itu ya bisa membeli di tempat lain kok ya menurut saya. Tapi menurut saya ini udah sangat cukup untuk kita melanjutkan perjalanan kalau misalkan ada masalah pada bagian ban mobilnya. Nah kayak gitu. Ini untuk menutupnya kita bisa tarik dari sini sih ya menurut saya. Tapi ini ada fitur kok, ngapain ditarik? Kalau ada fitur tinggal pencet tombol, dia akan menutup dengan sendirinya. Oh ya, bagian belakang ini lampunya cakep desainnya bos. Lalu kemudian bagian bawah sini ada kamera mundurnya. Selain kamera mundur ada sensor-sensor juga, ada 4 sensor parking. Logo MG pastinya yang ada di sini. Dan ya itulah untuk bagian eksteriornya menurut saya mobil ini punya kelas. Dan kalau kalian pakai di jalanan, orang-orang akan berasa bahwa ini adalah mobil mahal. Karena memang mobil ini menggunakan desain yang mahal bos. Menggunakan desain yang mahal. Cakep ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam untuk melihat bagaimana sih rasanya berada di dalam mobil ini. Ya, kita tutup pintunya. Dan yang di atas juga kita tutup nanti ya. Kita start dulu. Cakep ya. Keren bos pada saat start up tuh kayak gitu. Lalu kemudian head unitnya model floating kita tutup nih, biar suara dari luar tidak terlalu masuk ke dalam. Wis, dia cuman buat bukan cuman buat sunroof, atau bukan cuman sunroof yang ada di sini, tapi panoramic roof sampai ke belakang bos, luas sampai ke belakang. Nah untuk AC-nya tinggal kita aktifkan aja. Untuk pengaktifannya dia dengan model touchscreen kayak gitu. Aduh istimewa bos yang ini. Nah untuk yang ini seat adjusternya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ini pengaturannya kita buka dulu, bisa untuk maju mundur. Nah high adjuster nih naik turun,
maju mundur ya 6 arah lah ya, sama dengan reclining. Dan kita mentokin sampai ke yang paling mundur. Coba paling mundur jadi orang yang kakinya panjang atau postur tubuhnya tinggi itu sangat mudah atau dengan sangat nyaman bisa mengemudikan mobil ini. Nah, ini lock door-nya ada di bagian samping sini ya, ala-ala mobil Eropa memang. Dan ini untuk pengaturan spionnya, bisa diatur kiri kanan termasuk retract-nya. Nih tinggal kita pencet dia akan melipat, tinggal pencet yang ini. Untuk membukanya pun sama. Nah kayak gitu. Untuk pengaturan power window-nya all auto bos, all auto. Nah untuk bagian sebelah kiri ada audio switch-nya pastinya, dan ini ada tombol yang katanya ini booster. Jadi kalau misalkan kita pakai di sini kan ada mode berkendara. Nah mode berkendara nih, ini kalau kita lihat, nah dari sini kelihatan ya, ini yang sport. Tinggal pencet mode berkendara yang ada di sini, sport. Lalu kemudian custom, kita bisa custom bahkan model berkendara seperti apa yang kita inginkan. Lalu kemudian eco, normal, ya kayak gitulah. Dan ini ada yang super sport lagi bosku. Katanya kalau ini yang dipencet, maka jadi lebih cepat lagi mobilnya. Ya mesti di test drive sih kalau misalkan kalian mau lebih yakin. Di sini ada pedal shift karena mobil ini transmisinya automatic, 7 percepatan, dual clutch bosku, dual clutch. Jadi mobil ini akan sangat responsif untuk transmisinya menurut saya. Nah, nih ada pedal shiftnya juga untuk naikkan dan turunkan. Lalu kemudian wiper sebelah kanan, lampu di sebelah kiri. Mobil Eropa, kalau mobil Jepang kan wiper kalau nggak salah sebelah kiri, lampu yang ada di sebelah kanan. Nah, tuh. Lalu kemudian di sini ada tombol-tombol untuk mengakses MID-nya itu. Nah, ini ada jamnya, lalu kemudian liter per kilometer per 100 km ya konsumsi bahan bakar dan seterusnya. Lalu kemudian di sini voice command seperti yang kita bilang tadi, pengaturan volume dan seterusnya. Setirnya ini bisa buat tilt teleskopik bos. Dan di bagian bawah sini ada cruise controlnya, dia ditaruhnya di bagian bawah sini. Ya mobil Eropa, kalau mobil Jepang ada di sini biasanya. Dan ini pakai flat bottom untuk bagian setirnya di bawah sini, mewah ya. Nah ini frameless untuk spion tengahnya, dan dia udah elektrokromatik. Di atas ini tadi tombol buat sunroofnya, dan ini buat nutup itunya ya, bagian sekat sunroofnya nih kita bisa tutup. Dan kalau kita tutup akan jadi lebih gelap karena bagian atas mobil ini tuh pada umumnya gelap. Nah ini kalau kita lihat lembut ya ke atas nih, ini nggak tebal bahannya. Nah itu kita buka lagi biar lebih terang sisi dalamnya. Cuman untuk membukanya sih butuh kita tahan ya bagian ininya. Agak lama karena memang panjang nyampe ke belakang. Nah ini lampu kabinnya kalau kita hidupin semua nih, terus ini lampu bagian pintu ya, kalau nggak salah ya. Mohon koreksi kalau ada yang keliru. Nah itu kita ke material di bagian dashboardnya juga, ini soft. Bagian atas ini soft juga bos, soft juga di sini, soft juga di sini. Ini ya hard lah, ini soft. Dan di sini ada tweeter, blower AC, start dan stop engine button. Sini untuk leveling lampunya. Dan di bawah transmisinya hanya ada 2 pedal karena mobil ini transmisi otomatis. Mobil ini pakai parking elektrik. Nah ini ada auto hold-nya juga, lalu kemudian ada hill descent control sepertinya kalau kita lihat. Lalu mode berkendara tadi, power tailgate. Nah mesti ditahan untuk membukanya, dan di belakang akan terbuka dengan sendirinya. Gampang bos kalau buka bagasi tuh, waduh nggak perlu ribet-ribet. Sekarang kita tutup lagi karena agak berisik. Ini tinggal ditahan juga kayak gini, dan dia akan menutup sendiri di bagian belakang. Pintar nih mobil. Nah blower AC-nya yang ada di tengah, lalu kemudian ini adalah
shortcut untuk kita mengakses head unit. Kalau ke menu lalu kemudian ke volume bisa diatur dari sini. Terus pengaturan mobilnya ini bisa kita atur dari sini. Lalu kemudian AC, rear defogger, front defogger itu bisa kita aktifkan juga dari sini. Nah kalau kita lihat head unitnya, ini ada apa aja? Sebenarnya cuma ini yang bisa kita lihat ya. Setup ada juga, audio, radio, pengaturan waktu, Bluetooth, display dan seterusnya. Ya itulah, equalizer bisa diatur dari sini, sound stage. Menurut saya sih sangat menunjang lah kalau untuk kebutuhan sehari-hari. Di bawah sini ada tempat penyimpanan juga, dan di bawah sini bisa naruh barang-barang sih, tapi menurut saya akan menutupi bagian ininya, colokan atau slot untuk Apple CarPlay dengan Android Autonya. Lalu kemudian ada USB, ada soket juga di sini kalau kita butuh untuk power outlet. Nah, tempat penyimpanan di sini 2 cup holder, bisa naruh handphone di sini, ini cukup dalam. Untuk kunciannya dia mulai kayak gini, bahkan kunciannya di sini ada tombol untuk membuka bagian bagasinya juga. Nah, armrestnya di sini soft dengan stitching asli. Di bawah sini ini cool box. Ini mendinginkan minuman yang ada di bawah nih bos. Jadi kalau kalian butuh minuman dingin, nggak perlu singgah di tempat jual minuman dingin, tinggal masukkan minuman kalian di dalam sini, akan jadi dingin dengan sendirinya. Nah itu yang ada di bagian dalam, dan memang duduk di dalam mobil ini menjadi driver itu sangat nyaman bos. Apalagi nih kita bisa mengatur posisi mengemudi sesuai dengan yang kita inginkan dengan enak. Cakep ya. Nah sekarang kita lihat mesinnya. Kita lihat mesinnya ya. Kita buka dari sini untuk mesinnya. Nah, sorry agak berisik ya karena kantornya lagi maintenance sambil kita nge-review mobilnya. Nah, untuk membuka bagasi mesinnya tinggal diangkat kayak gini karena memang sangat mudah. Dia pakai model hidrolik kayak gitu, jadi lebih mudah untuk membuka sisi mesinnya. Hal yang pertama kita lihat, kalau kita lihat bagian mesinnya adalah mesinnya posisinya agak ke bawah, jadi center of gravity-nya tentu akan sangat baik sehingga mobil ini menjadi tidak lebih limbung atau lebih stabil pengendaliannya pada saat kita kendarai. Dan untuk mobil ini mesinnya pakai mesin 1500 cc dengan turbo, dan untuk tenaganya ya 162 PS ya, lumayan, dan torsinya lumayan besar, 250 Nm lah. Untuk torsinya itu cukup besar. Dan kalau kita lihat di mobil ini kalau kita lihat dari sini ya, ini mesinnya benar-benar tumbuhnya agak ke bawah tuh, jadi nggak selalu terlihat secara jelas. Nah ini ada barnya lagi di sini, lalu kemudian air wiper dan seterusnya ada banyak di sini, aki-aki. Nah ini kalau kita lihat ada turbo di sini, bagian bawah sini ya turbonya. Wah cakep bos. Nah, fan-nya atau kipasnya ada di bagian depan sini. Di atas sini sudah ada peredamnya juga untuk membuat mesinnya lebih tidak berisik pada saat kita kendarai. Nah, dari sini lebih cakep. Nah, teman-teman sekalian, itu yang bisa kita update kali ini mengenai MG HS yang Ignite ini. Semoga ini bermanfaat sekali lagi, dan mohon maaf kalau ada yang kurang dari apa yang kita sampaikan, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.